Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melina Yunia Fendi, Prodi Perbankan Syariah kelas A semester 4. Di sini saya akan menyampaikan analisis artikel yang berjudul Aturan Pinjaman Likuiditas lewat Bank Segera Terbit yang dilansir dari tempo.com. Pemerintah tengah menggondok aturan pinjaman likuiditas bagi bank penyalur utama dalam pasar uang antar bank atau PUAB alias bank jangkar. Sederhananya, pemerintah pertama menjual surat utang kepada Bank Indonesia. Hasil dari penjualan tersebut akan ditempatkan di bank jangkar. Setelah itu, barulah bank jangkar menyalurkan pinjaman kepada perbankan yang sudah menggadaikan kredit nasabahnya tersebut. Uangnya berasal dari pinjaman likuiditas dari pemerintah. Semua mekanisme ini disiapkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan pemerintah, membantu dari sisi non-performing loan atau NPL alias kredit macet. Dengan kebijakan restrukturisasi, jika ada nasabah yang menunggak pinjaman pokok dan bunga, maka akan dikategorikan lancar. Pasar uang adalah tempat pertemuan di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya. Dana jangka pendek adalah dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batas waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. Instrumen pasar uang di Indonesia antara lain yaitu sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang atau SBPU, kemudian sertifikat deposito, commercial paper, call money, repure cash agreement, dan bankers acceptance. Pasar uang antar bank atau yang sering disebut interbank call money market adalah keseluruhan organisasi perbankan yang melakukan usaha pinjam-meminjam uang antar bank dengan menggunakan peralatan berupa surat berharga jangka pendek. Sedangkan likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam teori of cyclability of market, diasumsikan bahwa likuiditas suatu bank dapat dijamin apabila bank memiliki portofolio surat-surat berharga yang dapat segera dialihkan menjadi dana likuid untuk memenuhi likuiditas bank. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya bank mengalami penurunan pendapatan dari hasil kredit, sedangkan nasabah lebih banyak melakukan penarikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari segi ini, bank mengalami keterpurukan. Namun, bank harus selalu menjaga likuiditasnya guna menjaga nama baik bank serta kepercayaan nasabahnya. Untuk itu, bank melakukan salah satu fungsi dari pasar uang, yaitu fungsi likuiditas, yang mana menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dengan cara melakukan transaksi pinjam-meminjam antar bank dengan bank lain, atau disebut pasar uang antar bank. Nah, pasar uang antar bank ini termasuk dalam salah satu instrumen pasar uang, yaitu call money. Kemudian, sesuai dengan teori of stability of market, yang diasumsikan bahwa likuiditas suatu bank dapat dijamin apabila bank memiliki portofolio surat-surat berharga yang dapat segera dialihkan menjadi dana likuid untuk memenuhi likuiditas bank. Jadi,
bank membutuhkan dana untuk menjaga restrukturisasi kredit nasabah di tengah pandemi COVID-19. Maka mereka bisa menggadaikan aset seperti surat utang negara atau SUN yang dimiliki. Kesimpulannya, di tengah pandemi COVID-19 ini, bank harus selalu menjaga tingkat likuiditasnya. Apabila bank dapat mengatur tingkat likuiditas dengan baik, maka pasar uang akan berjalan. Begitu juga sebaliknya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.